Menghukumkan secara zahir yang terlihat oleh mata kepala kita. Kalau kita lihat halal, orangnya begini begitu makan. Tapi kalau kita seandainya lihat itu tidak halal, tinggalkan. Mudah dipaham kira-kira ya. Nah begitu juga masalah air. Kalau seandainya kita ragu-ragu ada najisnya atau tidak, kita bilang nggak ada najisnya. Aman begitu. Selama kita tidak melihat, tidak apa-apa. Contoh nih ya. Sebenarnya banyak contoh, mungkin waktunya nggak cukup. Berapa menit lagi nih? 8 menit. Ini contoh ringan saja ya. Insya Allah nanti kita sambung lagi akan datang. Contoh ringan umpama. Pernah saya sewaktu-waktu mau ceramah di kebun sayur. Kebun sayur. Waktu itu saya baru belajar naik mobil. Nah, habis hujan, karena habis hujan ya. Karena hujan waktu itu saya pakai mobil maksudnya. Nah, di perjalanan berhenti hujan. Saya mau ke kebun sayur, di situ ada genangan air. Ada genangan di jalanan nih, di jalannya ada genangan air. Di samping genangan air itu ada anjing. Ada anjing. Kata saya kalau anjing ini masuk ke air, selesai. Air kubangan itu najis semua. Tapi sebelum anjing itu masuk ke air, saya ngegas, lalu saya tubruk air itu. Najis nggak mobil saya? Najis nggak? Enggak. Kenapa? Karena saya lihat anjingnya belum masuk. Walaupun dia sudah dekat di air tadi, sudah mau masuk dia, mungkin dia mau minum, mau apa gitu. Sebelum dia masuk, saya ngebutek, saya tubruk air tadi, mobil saya jelas nggak najis. Nah pulangnya selesai ceramah, mau nggak mau saya lewat situ lagi. Saya mau nggak mau lewat situ lagi. Yang tadi keberangkatan tadi saya lihat anjing itu mau masuk ke dalam air tadi, entah dia mau minum atau mau apa. Nah, kepulangannya saya mau nggak mau nubruk air itu lagi. Pertanyaannya kalau saya tubruk air itu, mobil saya najis atau tidak? Nah, jawabannya tidak najis. Kenapa? Loh, kita tidak melihat kok. Paham tidak? Nah, itu hukum masalah. Di komplek ini ada nggak yang punya anjing? Banyak kan ya? Ah, di jalanan ini kita jalan umpama ke situ udah pakai sendal. Kita jalan nggak pakai sendal. Walaupun di komplek ini ada orang melihara anjing, kalau malam hari anjing keliaran begitu, no problem. Kita suatu saat jalan di tanah nggak pakai sendal. Pertanyaannya kaki kita tuh najis atau tidak? Tidak najis. Kenapa? Karena kita tidak melihat ada najisnya. Walaupun anjing itu lewat di situ, tapi kan kita tidak melihat ada najisnya. Maka ini hukumnya adalah suci. Kecuali kalau kita memang jelas melihat di situ ada tahi ayam, ada tahi sapi, tahi kucing, kita injak tanahnya di situ. Sudah jelas-jelas lihat oleh mata kepala kita injak, bungul kita. Artinya kaki kita menjadi najis. Mudah dipaham kira-kira? Nah, seperti itu ya. Kita ke pasar mau beli ayam. Kita lihat ayamnya ini dikerumuni lalat. Artinya ada lalat di ayam tersebut. Kita lihat leher ayam itu terputus. Maksudnya ada bekas potongan. Potongannya di sini. Nah, kemudian warnanya ya warna biasa. Kulitnya warna biasa. Kemudian ada lalat di situ. Yang jual orang Islam. Boleh nggak kita beli ayam itu lalu kita masak? Ayam potong tadi. Jawabannya boleh. Oh, yang jual kita lihat lehernya putus dan sebagainya. Boleh. Tidak perlu kita tanya, Bapak, ya, ada apa? Saya mau beli ayam. Terus? Tapi sebelum beli saya mau tanya dulu. Bapak orang Islam kah? Terus ketika motong kemarin tuh pakai pisau, pakai silet. Baca bismillah atau tidak? Mungkin penjual ini kalau dia punya botol dilemparkan botol tuh ke kita. Kamu banyak tanya katanya. Mau beli enggak gitu kan. Apalagi kalau dia waktu itu enggak laku-laku jualannya, bisa marah dia. Artinya enggak perlu kita interogasi seperti itu, enggak perlu, beli. Ya. Tapi kalau kita meragukan, enggak usah beli. Ayamnya ini enggak ada lalatnya. Kulitnya putih, enggak ada lalatnya. Wah, ini meragukan nih. Berarti apa ya?
formal. Lalat aja nggak mau makan, lah kita makan. Ya kan ya? Ini bahaya, apalagi dada putus lehernya. Ah, ini bisa-bisa bangkai dan sebagainya. Tinggalkan itu. Ada orang nyarankan ke saya begini, dia bilang begini, Pak, kan saya punya pesantren kan ya, anak-anak tuh beli ke pasar, beli sayur dan sebagainya. Dia bilang begini, kalau anak-anak tuh mau beli sayur, Pak, lihat sayurnya, kalau ada daunnya ada bolong-bolong, jangan banyak ya, artinya ada bolong, itu yang dibeli. Jangan yang kayak di supermarket montok mulus anunya apa, daunnya, jangan. Yang ada bolongnya. Loh, kata saya kan jelek itu. Oh enggak, itu yang bagus. Kok gimana maksudnya? Itu yang aman, Pak. Lah kenapa? Berarti di situ tidak ada pestisidanya sudah nggak ada. Pestisidanya nggak ada. Kalau itu sayur itu kayak kangkung, kayak bayam, montok bersih kan ya, apalagi segar, itu bisa jadi ada pestisidanya. Ulat aja nggak mau makan, kita yang makan. Apa kita nggak merusak kesehatan kita? Nah, jadi kalau ada sayuran itu yang bolong, begitu daunnya bolong, ada yang apa begitu. Bukan yang nggak segar ya, mungkin ada rusak atau apa karena dimakan hewan, beli itu. Kenapa? Karena berarti itu tidak ada pestisidanya. Oh, kata saya benar juga. Masuk di akal juga. Nah ya, contoh lain, masih ada waktu? Hah? 2 menit lagi, nanti kita ulangin kata-katanya. Tapi kita kasihkan pembahasan dulu nih. Ada kucing makan tikus. Kucing makan tikus. Mulutnya bernajis enggak? Mulut kucing tadi. Bernajis kan ya? Tapi kalau dia minum, mulutnya jadi suci lagi. Kucing itu dia kalau dia minum, walaupun dia habis makan tikus, kalau dia minum mulutnya, liurnya, lidahnya jadi bersih lagi. Ini contoh. Ada kucing makan tikus, mulutnya berdarah, tetap bekas makan tikus. Najis nggak mulut kucing tadi? Najis. Nah, kemudian dia masuk ke kamar mandi. Di kamar mandi kita itu ada ember yang berisi air. Ketika kucing itu masuk kamar mandi, lalu kita masuk juga. Tapi pas ketika kita masuk, kucing keluar. Jar orang Banjar berselisihan. Tahu berselisihan? Berpapasan itu. Kita masuk, kucing keluar. Dan ketika kita masuk, kita melihat air tadi bergoyang. Air yang dalam ember ini bergoyang. Berarti tersangkanya adalah kucing. Dan kucing tadi habis makan tikus. Pertanyaannya, air yang bergoyang itu najis atau suci? Suci. Kenapa suci? Kenapa? Kucingnya tadi masuk. Itu jawabannya. Jawabannya air tersebut tetap suci. Loh kenapa? Karena belum tentu kucing itu menjilat air tadi. Bisa saja disenggolnya, bisa saja ditendangnya, kan nggak tahu. Kan ya? Itu hukum itu. Tapi kalau di persidangan, siapa yang ngasih duit banyak ke hakim, main sogok-sogok ini, sogok itu, dan sebagainya, selesai sudah. Itu tersangka berat sudah. Sama kasus yang dulu, nggak tahu ya, apakah benar tidaknya, itu kopi sianida. Kopi sianida. Padahal nggak ada dia kelihatan saksi dia masukkan sianida ke kopi itu, dia bawa kopi sianida. Nggak ada, cuman perkiraan. Tersangka akhirnya dia. Padahal itu lepas sebenarnya, tapi wallah alam. Macam-macam isu ini dan sebagainya. Itulah kita. Itulah persidangan di dunia ini, yang benar bisa salah, yang salah jadi benar. Apalagi pejabat-pejabat, kalau pejabat itu jujur, berani gitu ya, jujur, diakalin sama mafia-mafia ini supaya kena juga kasus, ngeri di pejabat itu. Nanti dijebak begitu, dapat uang apa begitu, terjebak. Bahaya. Enggak main dijebak uang tahan,
bisa perempuan didatanginya. Terjebak, ngeri. Ya, jadi sebenarnya bukan mulai zaman sekarang, mulai zaman dulu sudah ada antara Zulaikha dengan Nabi Yusuf kan dijebak begitu. Nah, itu tuh. Mulai dulu sampai sekarang itu memang seperti itulah hukumnya. Nah, ala kulli hal ya, nanti kita ulangi lagi masalah air atau benda cair yang kita tidak melihat ada najisnya, maka itu kembali ke tetap suci. Bagaimana nanti masih ya kita ulangin ya, itu masih banyak nanti ya contoh-contohnya. Insyaallah nanti akan datang. Baik, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.